Halo anak-anak ibu semua, lanjut pelajaran kita ya. Tadi pelajaran pertama adalah agama. Sekarang kita masuk ke pelajaran tematik, yaitu tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 pembelajaran 3. Hari ini ya, pembelajaran 3 melingkup pelajaran bahasa Indonesia, IPS, PKN. Jangan jenuh-jenuh anak-anak ibu ya, dibaca bukunya, buku siswanya, baca LKS-nya. Itu sudah lengkap dipaparkan atau diuraikan tentang pelajaran hari ini, pembelajaran ketiga mengenai hari menanam pohon dalam buku siswa ya, mulai halaman 23. Kalau buku LKS kalian tema 2 dimulai dari halaman 14. Nah, jangan bosan-bosan, jangan malas, tetap tangguh dan kuat supaya bertumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Jadi di tema 2 buku siswa hari menanam pohon. Nah, ini sejak tahun 2015 sudah dilaksanakan ya, anjuran dari pemerintah. Buat apa pohon itu? Ya, supaya bisa menghirup udara yang bersih, mendapatkan oksigen. Nah, dalam tubuh ini perlu ada oksigen. Nah, kalau ada seseorang penyakit sesak napas, nah itu apa pertolongan yang dibuat? Oksigen ya. Nah, oksigen itu dibantu untuk melalui hidung sampai ke paru-paru ya, sistem pernapasan organ pada manusia, yaitu melalui hidung, laring, faring, trakea sampai ke paru-paru. Jadi kalau ada penyakit sesak napas, kekurangan oksigen, nah itulah pertolongan pertamanya diberikan oksigen. Jadi hari menanam pohon ini ya, bangsa Indonesia sudah dicanangkan setiap tanggal 28 November, lihat halaman 24 ya, 28 November diperingati sebagai hari menanam pohon ya. Tanggal 28 November tahun 2015 itu sudah dimulai. Jadi hampir mau berjalan 6 tahun ya. November itu bulan 11 diperingati setiap tahunnya hari menanam pohonnya. Nah, sejak tanggal itulah Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Raya Tahura. Nah, ada di Medan Tahura. Di mana tuh anak ibu? Arah mau ke Berastagi. Lokasinya itu sebelah kanan. Kalau kita datang dari Medan, ada Taman Hutan Raya. Ya, di Presiden melakukan penanaman pohon pertama di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Lihat halaman 24 nanti ya. Di Kalimantan Selatannya, di Taman Hutan Raya di Kalimantan Selatan pertama kali Presiden melakukan penanaman pohon. Nah, jadi ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. 10.000 pohon ditanam di hutan. Mana tadi? Nah, di Tahura Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Lihat bukunya halaman 24 buku siswa. Nah, selanjutnya lihat ada peta ya, peta pikiran atau mind map. Nah, 2 hari sudah kita pelajari apa itu mind map, itu peta pikiran. Lihat. Nah,
lihat peta pikiran atau mind map bahasa Inggrisnya. Nah, 2 hari belakangan ini ibu suruh tugas kalian membuat mind map dengan beberapa kata pertanyaan. Apa tuh singkatannya? Adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? S-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Itu singkatannya kan? Dari kata tanya semuanya tuh adik Simba. Apa, di mana? Siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lihat peta konsep itu atau peta pikiran tuh. Situ dibuat. Lihat tengahnya hari menanam pohon. Udah bisa anak-anak kan? Nah, semalam pun tugaskan kalian membuat map. Udah bisa, sudah paham itu apa peta pikiran atau map? Iya. Jadi dari sebuah teks atau informasi kita buat bentuk peta pikiran. Jadi ringkas di anak-anak ibu ya. Nah, jadi kita lanjut tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, menanam pohon, ya, menanam tumbuh-tumbuhan itu pun tanggung jawab kita. Nah, harus kita jaga, kita rawat supaya kita tetap mendapatkan udara yang bersih. Jangan biarkan tumbuh-tumbuhan itu mati. Dia pun memerlukan makanan melalui apa anak-anak ibu? Air. Nah, tanggung jawab itu bermacam-macam. Ada tanggung jawab diri sendiri. Itu datangnya dari diri kita. Nah, contoh tadi merawat bunga, ya, mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Itu tanggung jawab harus ada pada diri kita masing-masing. Ya, yang harus kita miliki, harus kita laksanakan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi contoh tanggung jawab diri sendiri tadi. Tugas-tugas yang ada dari bapak ibu gurumu pertama sekali adalah kamu kerjakan. Nah, itu sudah merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, anak-anak ibu ya. Lalu yang kedua, tanggung jawab pada siapa lagi? Pada keluarga. Nah, tanggung jawab kepada keluarga. Pada siapa tuh? Orang tua kita, kakak, adik yang ada di dalam keluarga. Kalau kita masing-masing sudah diberikan orang tua tanggung jawab, kita kerjakan anak-anak ibu. Jangan tunggu sampai hari besok. Kalau suruh contohnya Sebastian sapu rumah, terus kerjakan. Jangan mak, tunggu mak, nanti mak. Itu tidak boleh ya. Kerjakan langsung. Nah, itu tanggung jawab sudah termasuk kepada sendiri, kepada keluarga. Ya, membantu orang tua meringankan pikiran ya tadi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tugas kirim. Nah, itu juga sudah membantu meringankan orang tua. Ya. Apalagi orang tua kita mencari nafkah. Siapa tuh? Untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya lebih maju, ya, lebih tumbuh daripada orang tua. Lalu tanggung jawab kepada, mulailah keluar ke lingkungan masyarakat itu tadi, lingkungan hidup. Seperti tema 1, manfaat lingkungan, ya, dan manfaatnya, lingkungan dan manfaatnya ya. Nah, jadi pada masyarakat ini juga harus dijaga, ya, pada tetangga, lingkungan kita depan, di belakang, sebelah rumah, kiri dan kanan. Nah, itu juga harus kita jaga, tanggung jawab kepada lingkungan ataupun masyarakat. Ya, tidak boleh sembarangan. Nah, kita hidup dalam makhluk sosial yang perlu membutuhkan bantuan dari orang lain, ya, dari tetangga kita, dari masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Mau kaya, mau miskin, harus bersosial. Kalau ada kejadian-kejadian di dalam diri kita, nah, lingkungan pasti membantu.
atau masyarakat, menjaga kebersihan juga, gotong royong. Nah, kalau ada gotong royong masyarakat, dukung kita harus ikut. Nah, sudah, kita lanjut. Mana lagi anak ibu? Ke bangsa dan negara. Nah, kemarin ya bulan 8 awal final pertandingan badminton atau bulu tangkis Indonesia melawan Cina. Selalu tuh Indonesia melawan Cina kalau badminton atau bulu tangkis. Siapa tuh anak-anak ibu yang tunggal dulu? Walaupun dapat perunggu, ya itu sudah usahanya. Siapa namanya? Ayo. Coba nonton anak ibu kemarin kan? Nah, si Anthony Ginting. Terus yang kalah itu, nah dia pun sudah berusaha, ya, bertanggung jawab. Tapi ya, rezekinya tidak menang. Siapa namanya? Jonathan Christie, ya anak-anak ibu. Nah, lalu pemain putri ganda. Nah, mereka berusaha, ya, demi Indonesia, membawa nama Indonesia. Siapa namanya coba pemain ganda putri itu? Apriani Rahayu dengan Graciela Poli. Nah, kerjasama mereka untuk memperebutkan apa tuh anak-anak ibu? Medali emas. Kalau Anthony Ginting dapat medali perunggu, ya mereka mendapatkan medali emas. Betapa bangganya bangsa Indonesia, sampai-sampai presiden kita ya memberikan hadiah yang sangat berharga buat mereka berdua. Disambut mereka datang dari Tokyo atau Jepang, ya kotanya Tokyo, ke Indonesia dengan penuh sambutan. Semua memberikan ucapan syukur. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita untuk bangsa dan negara. Nah, coba anak ibu. Makanya nanti ya jangan jenuh-jenuh ibu katakan belajar dan belajar. Supaya apa yang kamu pelajari selama daring di rumah anak-anak ibu bermanfaat. Terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita adalah manusia ya yang mempunyai agama. Apapun agama kita, ya, dalam kelas contohnya, nah karena kita Katolik, ya mungkin hanya Katolik dan Protestan. Nah, bagaimana sekolah yang lain? Pasti ada yang agama Buddha, ada yang agama Islam, ada yang agama Hindu. Nah, itu harus tetap juga kita jaga, ya. Tak boleh saling mengejek agama orang lain. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling ya sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menjalankan ibadah kita masing-masing kepada Tuhan. Tapi karena masa-masa pandemi ini anak-anak ibu, ya apalagi anak-anak tidak ke gereja, tidak sekolah minggu, tapi tetap berdoa seperti pesan ibu di video-video yang lainnya. Berdoa. Ini kan salah satu lagu rohani, lagu sekolah minggu. Ya, itulah tentang tanggung jawab. Oke anak-anak ibu, ada pertama untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan, bangsa dan negara, terakhir terhadap Tuhan. Jadi kita lanjut anak-anak ibu ke pelajaran IPS ya tentang kegiatan ekonomi. Oke anak-anak ibu, jadi ingat ya pembelajaran 3 tema 2 dari LKS halaman 14. Tadi adalah mengenai lingkungan hidup ya. Mengandung pertanyaan adik Simba, lalu tanggung jawab halaman 15,
Lalu lanjut lagi kita ke pelajaran mengenai kegiatan ekonomi halaman 16. Ya, kegiatan ekonomi masyarakat bermacam-macam. Ya, ada agrarisnya. Apa tuh? Agraris mengenai tanaman. Ya, di bidang agraris adalah mengenai tanaman. Ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu peternakan, ya, mengenai hewan-hewan. Lalu perikanan juga mengenai hewan, ya, perdagangan perikanan, perdagangan peternakan dan perdagangan agraris. Lalu kehutanan, lihat halaman 13, pertambangan, perdagangan, perindustrian. Itulah kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, ya. Ada 7. Pertama tadi agraris, kedua peternakan, ketiga perikanan, keempat kehutanan, kelima pertambangan, keenam perdagangan, ketujuh perindustrian. Nah, masing-masing sudah ada di buku LKS, membantu kamu dalam belajar menjawab pertanyaannya. Jangan malas ya, harus rajin membaca. Ya, jadi ingat anak-anak ibu, dalam pembagian ketiga tema 2 bisa kamu buka LKS mulai halaman 14 sampai halaman 17. Oke anak-anak ibu, selamat belajar.